Oke, yang bagian kedua kita lanjutkan. Tadi kita udah bicara tentang potensinya dan problemnya menggunakan hasil sisa tanaman pertanian. Sekarang kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Untuk meningkatkan kualitas baik kecernaan maupun nutriennya ataupun masa simpannya, kita bisa melakukan beberapa metode perlakuan. Secara umum, metode perlakuan pada jerami atau hasil sisa tanaman pertanian itu ada 3, yaitu perlakuan fisik, perlakuan kimia, dan perlakuan biologi. Kemudian ada gabungan dari beberapa perlakuan ini, bisa fisik dan kimia, bisa fisik dan biologi, bahkan bisa kimia dan biologi. Jadi contoh di sini hanya fisik kimia ya. Karena waktunya yang terbatas kita tidak akan gali semuanya. Kita hanya tunjukkan beberapa yang penting-penting saja. Untuk pembahasan berikutnya kita tidak akan bicarakan kombinasinya ya, nanti di S2 baru kita bicarakan kombinasi-kombinasinya. Tapi di S1 kita akan bicarakan basic saja, perlakuan fisik, kimia dan biologi. Ya. Nanti kita lihat persatu-persatu, ini adalah semacam mapnya, kita akan bicarakan apa. Oke, kita lihat dulu perlakuan fisik. Perlakuan fisik itu sebenarnya adalah perlakuan yang paling tua, paling lama. Awal-awal perlakuan jerami atau hasil sisa limbah pertanian itu adalah perlakuan fisik. Yang paling gampang apa? Direndam. Direndam itu kuno banget. Ya. Direndam itu akan menyebabkan pengembangan sel. Jadi Anda masih ingat teori waktu di SMP apa SMA ya? Saya lupa, udah terlalu lama. Perpindahan air dari konsentrasi ke tinggi adalah ke konsentrasi rendah. Di dalam isi sel itu ada airnya juga, ada cairannya, tapi dengan konsentrasi yang rendah. Saat tanaman Anda celupkan air, Anda rendam, jerami padi Anda rendam, maka jerami padi akan menyerap air. Karena air konsentrasi tinggi masuk ke konsentrasi lebih rendah. Bayangkan sel jerami atau sel tanaman ada seperti gini, ada dinding selnya, jari saya ada dinding selnya, dalam ada sel. Yang tadi dia kecil gitu karena airnya sedikit, dia akan menyerap air sehingga akan membengkak, akhirnya dia akan kalau orang Jawa bilang metenteng ya. Dinding sel akan tertekan kuat dan mudah pecah ya, mudah dirobek oleh mikroba atau oleh tekanan dari dalam sendiri. Nah, ini akan menyebabkan kecernaan naik. Kenapa? Karena mikroba tidak butuh waktu lama untuk memecah dinding sel. Dibantu oleh air dari dalam. Oke. Karena sekali lagi mikroba sebelum bisa mengakses sel dia harus memecah dinding sel dulu. Kemudian cara kedua, di presto, dimasak, diuap ya, di steam, dikukus tapi dengan tekanan. Jadi seperti presto. Oke, temperaturnya tinggi, ya. Kemudian sama karena ada air di situ ya, ada uap air, isi sel akan mengembang ya, sehingga akan mempercepat dia pecah. Apalagi dengan tekanan, udah metenteng menggelembung seperti balon yang ditiup sampai pol, dipencet dengan tekanan, dia akan pecah lebih mudah. Oke, direbus, efeknya sama, ya pengembangan sel juga. Saat direbus air akan masuk. Kemudian karena panas, ingat molekul saat dipanasan dia akan saling bergesekan. Nah, gesekan itu akan menyebabkan panas. Gesekan ini juga akan menyebabkan dinding selnya akan lebih cepat rusak. Radiasi sinar gamma juga bisa menyebabkan strukturnya berubah dan meningkatkan kecernaan. Dia akan memecah dinding selnya. Dosisnya seperti yang ada di situ ya. Nah, direndam, dimasak dengan uap, direbus ya, ini akan menyebabkan terjadi penurunan komposisi kimia. Bahan-bahan kimia yang mudah larut dalam air akan hilang, akan berkurang, terlarut di dalam air. Sehingga perlakuan fisik ini tidak menaikkan nilai nutrien tapi justru bisa menurunkan nilai nutrien. Nah, ini yang harus dipahami ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, gambarnya seperti ini, dinding selnya ya. Ini yang harus dipecah. Anda lihat tebalnya kayak gini, ini yang harus dipecah oleh mikroba rumen. Makanya kita bantu dengan perlakuan-perlakuan fisik, kimia maupun biologi. Kita tipiskan, kita bantu dia memecah ini sehingga dia lebih banyak waktunya digunakan untuk mengolah yang di dalam isi sel daripada berusaha memecah dinding selnya. Nah, kemudian perlakuan fisik yang lain adalah dengan dicincang, dicoping. Ini tidak menurunkan nilai nutrien ya, karena tidak ada proses pelarutan dalam air. Nah, secara teori ya, ini teori ini harus Anda pegang, perhatikan baik-baik. Teorinya adalah seperti ini.
Semakin kecil ukuran partikel suatu bahan, semakin luas permukaannya. Oke, saya ulangi ya. Selain kecil ukuran partikel, maka luas permukaan akan semakin besar. Oke, maksud begini. Supaya tidak terlalu bingung. Contoh ya, kelihatannya mudah-mudahan. Ini saya punya kubus. Bukan kubus sih, kotak persegi panjang. Bayangkan ini adalah bahan pakan. Kebetulan bahan pakan yang bentuknya kotak persegi panjang supaya mudah. Kayak geometri kita mainkan sedikit di sini. Anda tahu berapa sisi yang ada di sini? Ada 6. Atas, bawah 2, depan, belakang 3, 4, kiri, kanan 5, 6. Betul ya? Ada 6. Kita kecilkan ukurannya. Dalam artian kita potong jadi 2. Saya potong begini. Set. Kemari. Ya, saya potong jadi 2. Bertambah nggak luas permukaannya? Ya, bertambah ada 2 dia, 2 sisi. Bekas potongan ini kan terbuka jadi luas permukaan. Yang tadi luas permukaannya ada 6 luasan, sekarang menjadi tambah 2 jadi 8. Saya potong lagi atasnya melintang ini. Set. Ya. Tadi 8 tambahan 2 sisi lagi 9, 10. Saya potong lagi begini. Saya potong lagi begini, saya potong lagi. Saya cincang ini sampai habis dari kecil-kecil. Bisa Anda hitung luas permukaannya? Akan jauh lebih banyak. Itu yang dimaksud. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan akan makin banyak, makin tinggi. Kenapa ini berpengaruh pada kecernaan? Karena mikroba rumen untuk bisa mendegradasi bahan pakan, dia harus nempel di bahan pakannya. Dia harus nempel. Dia nggak bisa cuma dari jarak jauh. Seperti Anda harus kalau mau makan ya. Anda mau makan nasi di piring, Anda kan harus nyentuh makanannya. Nggak mungkin cuma dilihat ya. Mesti harus sentuh makanannya, masukkan mulut. Mikroba harus nempel. Oke. Nah, makin luas permukaan bahan pakan, maka mikroba yang bisa nempel itu akan makin banyak. Makin banyak mikroba yang menempel, enzim yang dikeluarkan oleh mikroba untuk mencerna selulosa dan hemiselulosa itu juga akan makin banyak. Nah, di sini yang menarik. Artinya makin luas permukaan, makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaan partikel pakan, maka kecerahan akan meningkat. Kok bisa? Karena mikroba yang nempel bisa lebih banyak, enzim yang dikeluarkan lebih banyak, yang terdegradasi lebih banyak, lebih cepat, sehingga kecerahan akan naik. Nah, tapi kenapa dia disebut di sini belum berpengaruh pada kecernaan? Karena tergantung. Teori itu tidak salah. Yang repot adalah mikroba di dalam rumen itu butuh waktu untuk bisa mencerna bahan pakan ini. Sama seperti Anda kalau kuliah masih kuliah biasa ya, tidak kuliah daring gini ya. Anda jam 1 praktikum, ada kuliah jam 11 ya kan. Keluar jam berapa? Setengah 1. Anda masih harus sholat, harus makan. Anda ke kantin, waktu Anda tinggal 5 menit lagi sebelum praktikum dimulai. Kan makannya nggak selesai biasanya. Ya nggak? Secepat apapun Anda makan 5 menit tidak selesai, tersisa. Dibuang. Sama, kalau ukuran partikel terlalu kecil di dalam rumen, mikroba itu belum sempat menggunakannya secara maksimum. Belum sempat mendegradasi secara maksimum, pakan itu sudah keluar karena ukurannya kecil, dia sudah masuk ke omasum. Mikroba yang nempel ikut masuk ke omasum. Ya. Sehingga apa? Kecernaannya jadi tidak maksimum, belum tercerna seluruhnya, sudah masuk ke omasum. Belum lagi sebenarnya yang salah satu meningkatkan kecernaan adalah tadi makin luas permukaan, makin banyak mikroba. Berarti butuh mikroba banyak. Mikroba bisa berkembang biak, ya, tapi dia butuh waktu juga untuk bisa berkembang biak. Mikroba masih baru mulai, masih muda, belum sempat berkembang biak, dia sudah mati masuk ke omasum. Ini akan membuat pertumbuhan mikroba menjadi lebih lambat. Itu kalau ukuran terlalu pendek, kecil. Ya, jadi pencincangan yang tidak pas ukurannya akan menyebabkan kecernaan menjadi turun karena tidak cukup waktu. Lah kalau terlalu besar gimana? Terlalu banyak, terlalu besar ukurannya. Lebih dari 5 cm. Situ Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat ukuran yang bagus ada 2,5 sampai 5 cm. Satu ruas jari sampai 1 jari. Kalau di lapangan begitu kan tidak mungkin bawa penggaris. Kalau lebih panjang gimana? Dia akan terlalu lama di dalam rumen. Dengan terlalu lama di dalam rumen, dia akan menyebabkan
mikroba itu tidak efisien karena bahan pakan yang mikroba terlalu tua. Jadi mikroba itu ada umurnya. Lucunya di sini mikroba itu ada umurnya. Begitu dia sudah terlalu tua, dia gak efisien. Dia harusnya sudah keluar. Dia sudah tidak bertambah banyak lagi, tidak beranak pinak lagi, malah mati di situ gitu kan. Nah, sehingga dia tidak akan efisien mencerna pakan. Kemudian kedua juga jumlah pakan yang masuk karena di dalam perut itu masih ada, lama tinggal dalam rumennya panjang, ternak makannya lebih sedikit ya, sehingga nutrisi yang masuk yang bisa digunakan oleh ternak akan lebih sedikit ya, sehingga ada penelitian ini, hasil penelitian ini ya, ukuran yang paling baik adalah antara 2,5 sampai 5 cm. Nah, apalagi digiling, dichopping kurang dari 2 cm aja sudah menurunkan kecernaan, apalagi digiling ya kan. Ini sudah saya sampaikan tadi, makin kecil ukurannya, laju pakan dalam rumen atau kecepatan pakan keluar dari rumen makin tinggi, kecernaannya malah turun, mikroba nggak sempat mengolah ya. Tolong yang tadi, teori tadi dipegang betul, karena dan harus Anda pahami, Anda hafalkan, Anda pahami, karena itu paling sering keluar di ujian saya. Oke? Nah, atau kuliah saya beritahu nanti soalnya kira-kira seperti apa. Nah, padahal dengan digiling itu kan kita mengharapkan waktu untuk ruminasi berkurang. Ya karena pakan udah halus. Mengurangi waktu ruminasi itu juga ada efek sampingnya. Ruminasi itu kan sapi yang ngunyah lagi. Kalau sapi ngunyah, kita ngunyah makanan, mesti ada hasil saliva yang keluar. Saliva ini di ternak ruminansia berfungsi sebagai buffer di dalam rumen untuk mempertahankan pH pada kondisi normal. Makin sedikit produksi saliva, ada risiko pH akan turun menjadi lebih asam, dan makin asam kondisi rumen, mikroba bisa mati atau berkurang populasinya. Jadi dengan dikurangi waktu ruminasi justru akan mengurangi pH rumen, menurunkan pH rumen, tidak bagus untuk mikroba. Nah, penggilingan tadi udah jelaskan, luas permukaan bertambah ya, tingkat kepadatan naik ya karena sedikit, harapannya makan lebih banyak, tapi ya betul makan lebih banyak tapi nggak bisa dicerna maksimum kan rugi. Maka sapi ini mangannya akeh tapi ora lemu-lemu. Kemudian konsumsinya naik ya karena dia cepat keluar dari rumen. Nah, ini yang bagian kedua tentang fisik. Kita akan lanjutkan bagian ketiga.